Masuk semua gini kok sehat? Tadi hari Jumat kan habis senam dan sekarang badannya harus sih sehat. Ada yang sakit kemarin? Siapa? Maura. Ya, harus kesehatan dijaga. Ya, sebelum materi yang pertama kita mulai atau pelajaran kita mulai, untuk seperti biasa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk anak-anak untuk berdiri ya. Ya, harus siap. Peraturan sama norma beda enggak? Ayo. Ada yang tahu peraturan sama norma beda tidak? Apa itu norma? Ayo. Nah, untuk kali ini nanti materi yang kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah tentang norma. Ini nanti ada buku bacaan, nanti kita ada video. Untuk sementara ini sebagai bahan ajar nanti dibaca satu-satu. Ini bahan bacaan ya. Nah, sebelum ini dibaca, Pak Suri punya video yang perlu ditonton dulu. Ya, videonya ditonton dulu. Nanti ada materi yang ada di situ. Terus nanti dibaca lembar bacaan yang ada di situ. Nah. Semoga selalu sehat dan ceria. Anak-anak yang hebat, kali ini Bu Guru akan menemani kalian untuk belajar tentang PPKP. Setelah kita mempelajari tentang Pancasila, pada unit kedua ini kita akan mempelajari tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian kalian akan dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. Pasti kalian berpikir dan bertanya-tanya ya, norma itu apa? Apa norma itu nama seorang anak? Apa norma itu nama ibu-ibu? Bukan ya. Jadi norma itu adalah
kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma itu artinya juga batasan atau aturan. Jadi setiap warga negara wajib mematuhinya. Setiap manusia itu mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda. Jadi perbedaan tersebut mengakibatkan manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya, saling membutuhkan, saling bekerja sama, tolong menolong dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing manusia tersebut. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia ini sangat diperlukan suatu norma, suatu aturan. Dengan demikian, norma itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, apakah norma sama dengan peraturan? Tadi depannya kita kok ada aturan juga. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Kalau peraturan itu artinya lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur tentang perilaku dan perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis. Bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya peraturan lalu lintas, kalau kalian tidak punya SIM tapi nekat mengendarai sepeda motor, maka kalian akan kena tilang, ada suratnya. Itu tertulis. Kemudian sanksinya bisa berupa teguran atau hukuman kurungan atau denda. Sanksi yang berupa denda atau hukuman kurungan diputuskan setelah proses pengadilan. Jadi pengadilan itu adalah tempat memutuskan seseorang bersalah. Tapi kalau norma juga merupakan aturan, tapi bukan peraturan yang tertulis. Kalau peraturan itu tertulis, kalau norma itu aturan yang tidak tertulis. Jadi norma itu merupakan ukuran perilaku baik dan buruk, pantas atau tidak pantas. Jadi harus disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut. Intinya kalau norma itu adalah peraturan yang tidak tertulis. Kalau peraturan adalah aturan yang tertulis. Itu pembedanya ya. Contohnya misalnya kewajiban menghormati orang tua, kan tidak ada tulisannya itu, tidak ada tata tertibnya, tapi memang harus dilaksanakan. Kemudian misalnya kalau anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat, berarti nanti dia akan dikucilkan, dianggap tidak sopan. Kalau peraturan tertulis bisa dihukum atau berupa hukuman kurungan atau denda. Tapi kalau tidak sopan anak kepada orang yang lebih tua, tidak ada namanya didenda, tapi hanya sanksi moral. Sanksi moral itu dikucilkan, tidak punya teman, itu ya. Jadi itu adalah bedanya norma dengan peraturan. Kalau norma itu tidak tertulis, kalau peraturan itu tertulis ya. Kemudian ada bentuk-bentuk norma. Ada 4 bentuk norma. Yang pertama adalah norma agama, kedua adalah norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Ada 4 macam norma. Yang pertama adalah norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Misalnya menjalankan ibadah, mempunyai agama. Jadi ini misalnya kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah.
kita harus melaksanakan ibadah. Itu merupakan norma agama. Jadi seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Jadi sanksinya dari Tuhan saat kalian tidak beribadah bukan sanksi tertulis, tapi merupakan sanksi yang tidak tertulis, yaitu dosa. Nanti akan dihukum pada waktu kalian meninggal atau saat di akhirat ya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani, dari hatimu. Misalnya kamu berjalan dari pulang sekolah tiba-tiba menemukan uang, apa yang akan kamu lakukan? Mengambil uang itu, apa mengumumkan ke sekitarnya bahwa kamu menemukan uang? Apa kamu mengambil uang itu kemudian kamu sembunyikan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Jadi kamu harus jujur. Rasa kejujuran itu merupakan bagian dari norma kesusilaan. Misalnya, kalau menemukan uang sebaiknya diumumkan dan dikembalikan kepada yang punya, karena jujur itu hebat ya. Kemudian ada lagi misalnya kamu melakukan kesalahan. Kalau sesuai dengan norma kesusilaan, maka kamu harus meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jika merasa bersalah, menyesal, harus minta maaf. Tuh, salah satunya yaitu bentuk dari norma kesusilaan, yaitu jujur dan jika bersalah meminta maaf. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan itu sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendirilah yang merasakannya. Jadi kalau kamu merasa bersalah, ya kamu sendiri yang merasa, bukan orang lain. Kalau kamu tidak jujur, yang tahu cuma kamu sendiri. Apa kamu merasa bersalah jika tidak jujur? Nah, orang yang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Ia akan terus-menerus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. Itu adalah norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi pelanggarannya sifatnya tidak tegas sama dengan kesusilaan, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, dan pengucilan. Jadi tidak ada teman, tidak mau yang berteman denganmu. Misalnya norma kesopanan ini ya. Misalnya kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, itu contohnya norma kesopanan. Kemudian mematuhi nasihat orang tua dan sebagainya. Jika anak yang tidak hormat kepada orang tua, maka dia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, kemudian anggota masyarakat lainnya, dan pasti kamu akan terkenal menjadi anak yang tidak sopan. Tuh. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap norma hukum sifatnya tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Jadi tanpa kecuali, meskipun orang yang punya jabatan dan tidak mempunyai jabatan, norma hukum ini tetap mengikat dan memaksa, tidak ada kecualinya. Biasanya berupa hukuman penjara atau denda. Contoh norma hukum misalnya, apa ini? Mencuri. Mencuri sanksinya bagaimana? Kalau mencuri sanksinya ada di
hukuman penjara atau denda. Jadi hukuman penjara ini akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Itu adalah contoh norma yang disebutkan di atas dan harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma, maka kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong menolong antar sesama. Kemudian, bagaimana melaksanakan norma di lingkungan sekitar kita? Bagaimana caranya? Jika di sekolah kita harus melaksanakan norma, bagaimana caranya? Yang pertama, saling menghormati teman, tidak mengejek. Ya, itu merupakan norma kesopanan, tidak mengejek. Kemudian melaksanakan ibadah, itu adalah norma agama. Kemudian ada lagi, jika ada tugas atau ulangan tidak mencontek, itu adalah norma kesusilaan. Tidak mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin, itu adalah norma hukum. Kemudian jika di lingkungan keluarga, bagaimana? Tetap ya, kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, membiarkan anggota keluarga untuk beribadah, kemudian saling menghormati, hormat kepada orang tua, hormat kepada saudara, saling menyayangi, berperilaku jujur dan sopan. Jika mau masuk ke kamar saudaramu, meskipun itu saudaramu ya, kamu harus menutup pintu terlebih dahulu. Kemudian jika kamu lewat di depan orang yang lebih tua, kamu harus mengucapkan permisi. Kalau bahasa Jawanya nuwun sewu. Kalau misalnya kamu diberi sesuatu, kamu harus mengucapkan terima kasih. Untuk di lingkungan sekitarmu, kamu juga harus menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan juga norma hukum dan agama. Karena semua norma itu berlaku baik di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Itu adalah contoh dari bentuk-bentuk norma dan pelaksanaan norma di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran hari ini selesai, silakan dikerjakan tugasnya untuk refleksi. Kemudian, ya, sudah melihat video yang tayangan ini adalah tentang apa? Nah, sekarang ada yang tahu, ada yang bisa menjawab apa itu norma? Ayo, apa itu norma? Tulis dilihat di buku boleh, di situ ada. Apa itu norma? Merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya. Iya, contohnya. Apa contohnya itu? Apa? Apa contohnya? Nah, itu. Terus sekarang dari video tadi atau dari materi yang ada di buku itu, sebutkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Apa saja tadi? Norma agama, ada norma kasusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Dari tadi materi yang ada di situ, itu kita bagi dijelaskan atau di pengertiannya adalah macam-macam norma. Dan norma itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Nanti dibaca di situ ada. Terus anak-anak di sini untuk tugas kelompok silakan dibaca dulu. Kita akan dibaca dulu untuk video yang keras. Dari materi yang ada di buku tadi sudah kita lihat video, sekarang dibaca itu yang keras. Nanti gantian untuk membacanya. Dari materi itu sama nggak dengan video yang ada di tadi? Gantian bacanya. Yang lain lemak ya, disimak yang lain. Gantian.
Yang lain di sana ya. Silakan di siapa itu namanya? Akila, apa namanya? Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya norma keyakinan agama yang dianugerahkan. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis, mengetahui norma yang berlaku. Sedangkan orang yang tidak mengerti, berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di negara. Nah, itu perbedaan Nah, ganti. Habis. Siapa? Norma-norma yang berlaku di masyarakat itu Persiapan untuk konser. empat macam, yaitu norma agama, ketentuan manusia yang bersumber dari ketentuan undang-undang maharis yang tertentu Bawahnya gambar. dalam kitab suci setiap agama. Untuk norma agama, di antara agama kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan menunjukkan dirinya saksi dari Tuhan dalam kehidupan ini. Norma kesusilaan yaitu kehidupan dalam
usia kurang tanpa kecuali biasanya tersentuh dengan penjara dan denda. Contohnya mengambil seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan maka dia akan dihukum penjara yang lamanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Mana-mana yang disebutkan dia harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma maka kehidupan masyarakat menjadi harmonis, saling mendekati, saling menghargai, dan kalau antara bersama. Lingkungan masyarakat serta melaksanakan norma-norma di sekolah. Tanda masuk kelas telah disebut peserta didik kelas SDN kita masuk segera kelas tercari siswa kelas masing-masing peserta didik kelas 4 pun dicari di depan kelasnya dibimbing oleh rektor selaku ketua kelas mereka. Jika pun kelas berada di depan ruangan kelas 4 para peserta didik masuk ke kelas dengan tertib sambil menjaga dan menunjuk tangan dibuka. Para peserta didik kemudian duduk dengan rapi dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Eva. Ia bersalam mereka kepada teman-temannya. Selamat pagi Bu, sapa seluruh peserta didik. Sebelum mulai pelajaran kita terlebih dahulu perhatikan dengan seluruh peserta disebutnya kita memperhatikan siapa siswa sebagai peserta. Duduknya serta rambut peserta
Dah. Ya berarti. Ayo, kita kembali ya. Kita semua. Tidak ini. Serta bergaul dengan para tetangga secara baik. Keluarga Reva juga sering membantu warga yang sedang membutuhkan. Suatu hari, Reva, ayah dan ibu berkumpul di teras rumah. Yang pertama kita harus melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. Tanya Reva, bukan hanya di masyarakat, tetapi dalam kehidupan di keluarga pun kita harus mematuhi norma dan dikarenakan kita merupakan anggota keluarga dan bagian dari masyarakat. Norma-norma yang berlaku dibuat untuk ditaati oleh semua warganya sehingga akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tertib. Jawab ayah. Dalam hal apa saja kita harus melaksanakan norma-norma itu? Ya, karena Reva tentu rasa penasaran. Dalam hal apapun kita harus teguh pada norma-norma yang berlaku. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling menolong dengan sama anggota keluarga yang lain. Sebagai seorang anak, Reva harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua dan antara pun harus menjaga sopan santun dari segala hal. Jelas ayah. Selain itu kita juga harus bertutur kata yang lembut ketika berbicara sehingga kerukunan hati akan selalu terjaga dengan tenang. Juga untuk senantiasa beribadah tepat pada waktunya karena itu termasuk ketentuan norma agama yang harus kita laksanakan. Kata ibu menambahkan Reva sangat paham. Sekarang norma itu sangat penting ditaati, kata Reva. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Oh iya Bu, sekarang ayah akan pergi ke rumah Pak RT. Beliau mengundang Bapak untuk memusyawarahkan rencana kerja bakti hari Minggu besok. Baiklah ya, Reva, tolong antarkan kue ini kepada tetangga kita, Bu Reni. Ingat, kamu harus sopan. Ketuklah pintu dan ucapkan salam terlebih dahulu sebelum dipersilakan masuk. Bicaralah dengan damai. Katakan kue ini untuk adik kecil, Reva, kata ibu. Baik Bu, kata Reva. Reva kemudian membawa kue tersebut untuk diberikan kepada Bu Reni. Kata Reva, wah tidak usah repot-repot nak, karena maaf Bu, tidak bisa, sampaikan saja, kata Reva. Terima kasih ya atas pemberian kuenya, sampaikan salam saya untuk ibumu, kata Bu. Nah, setelah dibaca dari situ, anak-anak jadi paham apa itu norma kesusilaan, apa itu norma agama, apa itu norma. Tapi kan di sini ada gambar yang saya tunjuk ini adalah norma kesusilaan, pengertian dan contoh. Temannya jatuh, apa kan? Tolong. Terus ini ada norma apa ini? Ini juga masuk kesusilaan, juga masuk agama, ya kan? Dia mau berangkat, norma agama ibadah, dia memakai juga masuk. Nah, ini ada apa ini? Dan untuk contohnya seperti ini. Nah, ini. Terus ada norma kesusilaan dan norma hukum. Norma hukum adalah norma seperti ini. Nah, ini ada penindakan karena kesalahan di jalan raya. Apa? Kena
Nah, ini jadi apa? Terpuji, kesetiaan dan perkawinan. Ini termasuk juga nama kesusilaan, itu contoh nama kesusilaan. Nah, itu banyak-banyak norma. Ini norma kesopanan kepada orang tua, kepada bapak ibu guru. Itu harus sopan. Di sini ada. Nah, ini setiap pagi ada cium tangan seperti anak-anak semuanya ya, setiap pagi ya. Nah, itu yang pada orang tua. Nah, misalkan seperti ini, ada orang, misalkan ini di dalam angkutan, ada bapak atau ibu yang lagi sakit, jadi kita punya duduk, kita harus apa? Memberikan tempat duduknya untuk mereka. Ini kesopanan juga sama semuanya lagi kesopanan. Nah, dari materi ini tadi yang kami baca, ada tugas kelompok. Tugas ini adalah tugas kelompok yang harus diisi untuk tiap kelompok. Cuma isi satu bagi kelompok. Cuma ini tugas atau lembaga kerja LKPP yang harus diisi. Pokoknya diisi. Ya kamu ambil itu diisi aja semuanya. Kamu isi. Ya ini kelompok A, kelompok B, kelompok B. Ya, itu diisi. Kamu dari kerjasama kamu dari di sini. Ya, kita ini diisi. Ayo, kita sebentar nggak ngambil. Kita sebentar nanti tak sampai diisi. Terus nanti, ya silakan. Yang ini diisi. Nah, itu memang bukannya kan ada ketika. Kamu bayangkan mana ada. Nah, itu setiap kelompok diisi di situ. Ada namanya kan? Itu sudah kamu bisa lihat di buku itu. Kamu isi banyak boleh yang bawahnya itu kan isinya dikali-kali yang bawah. Nah, terus baliknya itu ada contoh yang harus ditulis. Misalnya aja nggak masalah.
biasa aja. Jalan. Boleh juga diisi. Dari jalan kotak-kotak itu. Sebenarnya kan ada kotak-kotak. Ada kotak. Iya. Karena dapatannya di atasnya itu. Apa itu di atasnya? Ini dengan contoh-contoh pelanggaran. Berarti ini contoh pelanggaran norma. Norma apa di situ? Ada norma agama itu pelanggaran itu contohnya apa? Norma kesepahaman contohnya yang dilanggar itu apa? Ya, tadi di gambar-gambar aja kayak tadi. Tadi yang ada di video, di gambar, itu kan ada pelanggaran-pelanggaran yang ada tadi. Kamu itu juga ada di situ, kamu boleh cari. Ada itu. Karena kita kasihkan tahu di sini pelanggaran. Nah, ini juga namanya contoh norma kesusilaan, norma kesopanan. Ya. Ada begitu di samping melanggar apa ini? Di sini ada melanggar. Nah, ini juga melanggar. Jangan banyak berbicara tentang melanggar ini kan norma kesusilaan. Tadi itu melanggar. Kalau hukum bisa tadi itu melanggar misalkan mencuri, ya kan? Nah,
tiga. Nah, jadi isi pokoknya ada isinya. Isi tadi yang ada di buku tidak ada kan bahasa boleh diisi semua bertiga, tiga aja paling tidak. Paling tidak diisi tiga. Agama itu orang berapa? Apa yang juga sholat? Mencuri juga masuk agama, juga masuk apa? Hukum, iya kan? Bisa masuk agama, bisa masuk hukum, bisa masuk kesopanan, boleh sama memang norma kan? Kita materinya kan memang konstitusi dan norma di masyarakat dengan bentuk norma atau aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu norma yang berlaku, boleh norma agama, boleh norma kesusilaan, gitu kan? Ya melanggar berarti kan melanggar, tidak sholat berarti kan norma agama, tidak sholat kan melanggar. Mencuri juga masuk norma agama, juga masuk norma kesusilaan, ya kan? Juga masuk norma apa lagi? Nah, hukum, ya kan? Nah, satu contoh bisa mencabut dari beberapa norma. Contohnya ya misalkan hukum juga ada norma itu di jalan raya Pak, menerobos lampu merah, tidak bawa surat-surat kendaraan bermotor. Nah itu kan contoh banyak kan, itu kan hukum. Visi 5 semuanya kan bisa, kan banyak kan. Tanyakan norma apa file kosong itu sih? Hah? Kok masih kosong? Ini masih salah. Norma agama kan banyak tapi tidak sholat, tidak puasa, itu kan melanggar. Mencuri itu juga masuk norma agama. Yang dilarang dengan agama kan? Iya, lah iya. Kalau agama itu banyak gitu, yang itu semuanya itu masuk agama, yang dilarang itu masuk agama. Kalau kesopanan apa? Ada yang bilang kesopanan.
Hukum sama agama itu hampir sama. Nah, ini kan contoh-contoh norma kesopanan. Ya, kalau ada yang belum tahu norma kesopanan contohnya apa seperti ini. Nah, ini ada gambaran yang melanggar norma kesopanan. Apa ini tadi? Ya, melanggar contoh gambaran norma kesopanan. Norma kesopanan kamu tidak lulus ada ini. Nah, ini melanggar norma kesopanan. Nah, ini kan melanggar norma kesopanan semua ini. Nah, bukan melanggar norma kesopanan.
Betul, norma kesusilaan. Begitu deh. Iya. Norma kesopanan itu juga masuk norma agama, bisa masuk norma kesusilaan, kesopanan itu sama intinya. Perbedaannya cuma di nama dari norma itu sendiri. Yang menjelaskan namanya membaca itu mempenstansi ya belum tinggal berapa bergosip tak bersama dengan yang lain atau tak tahu masalahnya itu juga masuk kesusilaan, masuk kesopanan, masuk norma agama itu kan nggak boleh menggurui. Ayo bisa dibaca di sini, baca di sini. Yang keras ya sama di sini. Yang satu baca, yang satu ayo di sini. Nah, di sini aja. Oke. Ayo, iya dah langsung. Kelompok pertama. Ya, iya makanya aja dibaca dulu. Jangan silakan. Siapa hitungannya? Nah, dari yang atas jawabannya jadi ada yang menanggapi. Jawabannya siapa namanya? Risa, ada yang menanggapi? Apa? Apa? Api? Masuk jawabannya? Hah? Kamu? Dia dibalik di sini. Ini jawaban Risa. Jawabannya digunakan yang lain. Devi hendak berangkat sekolah. Kebiasaan Devi saat hendak berangkat adalah selalu berpamitan kepada orang tuanya. Karena Devi tahu kalau kita berpamitan kepada orang tua kita, termasuk melaksanakan norma kesopanan. Nah, dan awalnya benar nggak jawabannya? Itu masuk norma kesopanan. Apa semuanya ayo, Kansa. Apa? Jawab nggak apa-apa. Kamu bilang apa? Misalkan saya juga seperti itu, boleh silakan. Nah, nggak itu loh, nanti ini sudah sesuai enggak dengan gambar itu? Sesuai enggak? Sesuai bukti. Dari ini sesuai. Berarti ada yang nggak perlu ditambahkan? Nah,
Ya, lanjut dari itu yang kedua. Contoh-contoh norma. Saya dibaca dari atasnya. Contoh pelanggarannya gitu. Istilah tabel di bawah ini semacam contoh pelanggaran norma-norma yang terjadi di masyarakat tempat kamu tinggal. Agama: 1. Tidak beribadah. 2. Tidak membedakan agama lain beribadah. 3. Mencuri. 4. Tidak berpuasa. 5. Menyebarkan fitnah. Kesusilaan. Tidak menolong teman ketika jatuh. 2. Angin sembarangan. Tidak membantu saat orang kesusahan. Bersikap adil. Yang lain boleh tanggapan jawabannya itu boleh. Misalkan ini masuk ini. Bertamu tanpa salam. 2. Bersikap kasar. 3. Tertawa terlalu keras tentang hukum. 4. Menceritakan. 5. Makan sambil berdiri. Hukum: 1. Tidak membawa SIM. 2. Menerobos lampu lalu lintas. 3. Membunuh. 4. Mencuri. 5. membeli. Ya, ada yang lagi? Ada? Ayo, Vivi. Bentar. Kamu baca penyampaian yang kamu tadi yang dibaca itu tadi. Menurutku jawabannya seperti apa? Ayo kamu baca penyampaian. Enggak, maksudnya ada yang sama enggak? Jawaban sampai nama dengan Lisa. Sama enggak? Duh, enggak bisa gitu. Ya, ada yang habis nih? Nah, baca nanti kalau itu. Yang mana dulu? Siapa yang mau depan dulu? Ini atau ini? Ya, dulu. Ayo ke depan. Yang lain disemak, ya. Disemak terus nanti bisa kasih saran, tanggapan, masukan. Oh, nggak sama dengan saya. Misalkan mencuri itu masuk ini, masuk kesopanan, mencuri itu masuk hukum. Nah, itu aja. Berarti kan dengar. Yang keras di lemahnya udah dengar. Mau coba tadi. Nah, mati. Ayo sudah. Ayo Kani. Yang itu.
di pelajaran yang berikutnya yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kali ini tolong dipimpin doa dulu. Amin. Terima kasih anak-anak untuk materi kali ini dan kita lanjutkan di materi nanti berikutnya. Saya kiri, assalamualaikum.